Oke, kembali lagi bersama saya Satrio Muhammad Alif. Salam GG. Ini adalah pertemuan ke-13 dan ini adalah bagian pertama dari pertemuan 13. Setelah sebelumnya kita sudah mengenal sampai sistem proyeksi dari geodetik sampai sistem proyeksi, ada koordinat UTM, koordinat TM3, koordinat Mercator. Nah, bagaimana kita melakukan yang namanya reduksi ukuran? Maksudnya reduksi ukuran di sini adalah bagaimana mengubah dari pengukuran di bumi sesungguhnya, lalu dipindahkan ke elipsoid, lalu dari elipsoid dipindahkan ke peta. Atau kebalikannya. Misalnya kita mengukur di peta, ukuran sebenarnya itu berapa? Berarti dari peta ke elipsoid, lalu ke bumi sebenarnya. Oke, ini di bagian pertama yang akan dijelaskan adalah, jadi di sini jadi konsep produksi adalah dari permukaan bumi ke elipsoid ke bidang proyeksi. Jadi ukuran itu mengukur di lapangan menggunakan pita ukur, contoh misalnya 5 meter, itu di elipsoid jadi berapa, lalu di bidang proyeksi menjadi berapa. Atau mengukur di bidang proyeksi jarak menggunakan penggaris, dapat ukuran 2 cm, di elipsoid berapa, di permukaan bumi berapa. Nah, seperti itu idenya ya. Di bagian pertama akan dijelaskan dari pengukuran di lapangan ke elipsoid, yaitu jarak dan sudut. Bagaimana? Ayo kita lihat. Pertama yang cukup sederhana adalah pengukuran jarak. Mereduksi jarak ke elipsoid dari pengukuran di permukaan bumi atau di bumi sesungguhnya. Sebagai contoh, di sini ada titik 1 dan titik 2, lalu dilakukan pengukuran di permukaan bumi, itu adalah L. L itu adalah pengukuran jarak di permukaan bumi. Sedangkan yang melengkung ini adalah elipsoid, jaraknya disebut dengan S. Ya, di persamaan ini disebut dengan S. Artinya mereduksi dari pengukuran di permukaan bumi ke permukaan elipsoid. Persamaannya sebagai berikut, membutuhkan tinggi, di sini membutuhkan tinggi kedua titik dari elipsoid, lalu membutuhkan jari-jari titik tersebut ya. Jari-jarinya bisa menggunakan jari-jari rata-rata Gauss yang akar radius vertikal utama dikali radius radius lengkung meridian utama dan radius lengkung vertikal utama, dipakai yang radius rata-rata Gauss. Lalu dengan diketahui jarak di permukaan bumi dan tinggi, kita bisa mendapatkan nilai jarak di permukaan elipsoid. Atau kebalikannya, jika kita sudah mengetahui jarak di permukaan elipsoid, yaitu senilai S, kita bisa mencari jarak di permukaan buminya itu seperti apa. Jadi proses bolak-balik itu dapat terlihat di sini untuk pengukuran jarak. Di sini menggunakan sifat dari segitiga ya, segitiga dan juring dari sebuah lingkaran ya, atau elips. Di sini sih menggunakan hal tersebut. Ya, untuk jarak, nah sekarang coba hitung berapa jarak di elipsoid dari sisi utara dan sisi selatan Institut Teknologi Sumatera. Jadi ini kasaran saja, coba kalian lakukan pengukuran sederhana lah ya, contoh dari sisi utara ke sisi selatan, atau misalnya nggak harus di Institut Teknologi Sumatera, di wilayah kalian saja coba hitung jarak di bumi sesungguhnya. Ya mungkin cara yang kalau untuk pendekatan bisa menggunakan sepeda motor, di situ jarak yang muncul, itu di bumi sesungguhnya. Misalnya dari kosan kalian ke warung terdekat saja, ya itu berapa jarak di elipsoidnya. Tapi untuk jarak pendek, nilainya kurang lebih agak mirip ya, kalau misalnya dari kosan kalian ke warung terdekat, misalnya yang agak jauh, misalnya dari Palembang ke Bandar Lampung gitu ya, hitung jaraknya di permukaan bumi berapa, di elipsoid jadinya berapa. Ya seperti itu ya, coba silahkan isi di tautan yang tersedia atau isi di kolom komentar. Ya untuk jarak singkat saja, ya seperti itu. Nah, sekarang untuk reduksi sudut. Nah, jadi kita melakukan pengukuran sudut di permukaan bumi, berapa nilai sudut tersebut di elipsoid. Dan untuk sudut dibagi dua, ada sudut horizontal dan sudut vertikal. Ini cukup kompleks ya, tapi mohon dipahami idenya itu seperti apa. Nah, di sini untuk sudut horizontal, di sini ada beta ini sudut horizontal, ini U. Beta U adalah sudut horizontal yang pengukuran di permukaan bumi, sedangkan yang tidak ada U-nya adalah sudut horizontal di elipsoid. Ya, jadi mengkonversi dari pengukuran di permukaan bumi di elipsoid. Ada koreksi-koreksinya apa saja, yaitu ada koreksi skew normal, irisan normal geodesik,
koreksi defleksi vertikal, ya, dan koreksi defleksi vertikal. Ya, kita satu-satu. Yang pertama adalah koreksi skew normal. Ya, yaitu ketika bidang normal target berbeda dengan bidang normal proyeksi target ke elipsoid. Ya, coba diingat lagi apa itu bidang normal ya. Bidang normal adalah bidang yang berhimpit dengan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid ya. Jadi kita punya alat, kita punya target. Ya, kalau kita bicara pengukuran, kita ada alat, ada target pasti ya. Kalau bicara pengukuran, tidak mungkin tidak ada alatnya, tidak mungkin hanya satu titik ya. Pasti ada titik tempat berdiri alat dan titik menjadi target. Dan di situ bidang normalnya itu berbeda ya. Jadi bidang normal target berbeda dengan bidang normal proyeksi target ke elipsoid ya. Jadi si target itu tidak tepat di permukaan elipsoid, itu penyebabnya. Jadi di bidang normal target itu berbeda dengan bidang normal ketika target itu berada tepat di atas elipsoid seperti di gambar ini. Ini targetnya bukan di permukaan elipsoid, memiliki bidang normal tersendiri. Sedangkan jika diproyeksikan ke elipsoid, jika titik tersebut berada di permukaan elipsoid, memiliki bidang normal tersendiri. Dan itu tidak sama. Ya. Besar koreksinya sebagai berikut. Ada simbolnya seperti ini satunya sudah dalam detik, ini adalah mengubah dari radian ke detik ya, di persamaan ini, dan ini menggunakan radius lengkung meridian. Oh ya, perlu diingat lagi, mungkin tadi saya terlupa mengatakan, bahwa ketika kita bicara sudut horizontal, itu berarti kita bicara bukan hanya 2 titik, 3 titik. Satu alat dan 2 target. Jadi, tadi contohnya skew normal, di sini ada delta H di sini. Jadi kita menghitung delta H untuk titik 1 dan titik 3, lalu menghitung delta H titik 1 dengan titik 2. Artinya alat dengan target pertama dan alat dengan target kedua. Jadi dihitung 2 kali. Persamaan ini dihitung 2 kali untuk menghitung sudut horizontal. Pertama, target yang pertama. Yang kedua, target yang kedua. Karena kalau kita bicara sudut horizontal, ada 2 target. Oke, semoga jelas untuk yang skew normal. Coba nanti diulangi lagi kalau misalnya belum di videonya maksudnya seperti apa. Lalu yang kedua, koreksi irisan normal geodesik. Itu mengapa? Karena arah target yang benar adalah geodesik, bukan arah irisan normal. Ya mungkin ini akan agak sulit dibayangkan. Jadi ketika kalian membidik target dari alat, itu adalah arah irisan normal. Ya. Padahal arah target yang benar adalah geodesik. Nah, coba dipelajari lagi di referensi, silakan baca apa itu geodesik dan irisan normal. Nah, arah irisan normal pada pengukuran didapatkan ketika alat sudah berada pada bidang ekipotensial yang tegak lurus dengan bidang normal. Ini sebenarnya proses apa? Mungkin di pemetaan dasar atau kalau kalian sudah praktikum atau sudah mengenal cara memasang alat saja ya, sebelum mengukur, itu ada proses namanya proses leveling. Ya. Jadi ketika proses leveling itu alat sudah berada pada bidang ekipotensial. Nah, bidang ekipotensial ini tegak lurus dengan ketika kalian memasang alat, ya, ketika sudah berhasil centering, itu berarti alat sudah berada di bidang ekipotensial. Jadi ketika alat sudah berada di bidang ekipotensial, ketika kalian melakukan pembidikan itu adalah arah normal. Ya, arah irisan normal, bukan arah normal, arah irisan normal. Sedangkan yang benar adalah arah geodesik. Tapi untuk wilayah kecil, misalnya kalian memasang alat di gedung A ITERA, lalu membidik ke arah asrama misalnya, itu arah irisan normal dan arah geodesik itu selisihnya dapat diabaikan, ya. Jadi cenderung diabaikan. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh, itu harus dihitung. Dan ini satuannya juga detik. Ini konversi dari radian ke detik, ya. Dan ini dilakukan untuk target pertama dan target kedua, ya. Karena arah geodesik ke target pertama dan arah geodesik ke target kedua itu yang harus dicari untuk mendapatkan koreksi sudut horizontal di elipsoid. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah
koreksi defleksi vertikal. Sorry, ini koreksi defleksi vertikal ya. Koreksi defleksi vertikal adalah arah normal pengukuran. Ya, kalau kita bicara arah normal, itu berarti arah yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid. Berbeda dengan arah normal di elipsoid. Nah, ketika kita mengukur di bumi sesungguhnya, kita tidak tahu elipsoid itu di mana. Sehingga ketika kita melakukan centering, tadi yang leveling, ketika melakukan leveling, itu arah normalnya adalah arah normal bumi sesungguhnya. Kita ingin mereduksi ke elipsoid, ke model bumi elipsoid, itu berarti kita harus mencari nilai arah normal di elipsoid sendiri. Arah normal di elipsoid itu apa? Arah yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid. Dimana kalau di bumi sesungguhnya kita tidak tahu permukaan elipsoid itu di mana. Jadi arah normalnya pun kita tidak tahu kalau kita lagi di bumi sesungguhnya. Yang kita tahu di bumi sesungguhnya yaitu arah normal yang di bumi sesungguhnya, bukan di elipsoid. Dan ini reduksinya namanya delta theta, di sini satuannya detik. Bagaimana cara mencarinya? Di sini mencarinya memerlukan lintang astronomis dan bujur astronomis. Itu dapat dari mana? Dari pengamatan bintang. Ya. Konsepnya seperti itu, jadi ada pengukuran bintang, kita tahu lintang astronomis dan bujur astronomis. Lalu kita punya lintang geodetik dan bujur geodetik. Selisihnya itu kita bisa mencari defleksi vertikal dari situ. Ya, semoga jelas. Di sini ini ilustrasinya, yang merah adalah elipsoid, yang biru adalah permukaan bumi atau bumi sesungguhnya. Jadi titik A itu arah normalnya ke arah sini, sedangkan yang titik A aksen ketika di elipsoid arah normalnya adalah berbeda. Ya. Nah, itu untuk yang sudut horizontal. Sekarang untuk yang sudut vertikal. Ya, jadi sudut horizontal itu tadi kalau misalnya dirangkum, melakukan 3 koreksi, lalu di sudut horizontal di pengukuran itu dilakukan koreksi untuk dapat sudut horizontal di elipsoid. Atau kebalikannya, kita sudah tahu sudut horizontal di elipsoid sekian, untuk dapat sudut horizontal di bumi sesungguhnya, kita lakukan 3 koreksi tersebut. Dan untuk vertikal, koreksinya hanya seperti ini, memerlukan defleksi vertikal juga. Di sini ada simbol C dan eta ya, ini C bacanya dan ini eta. Itu memerlukan nilai defleksi vertikal untuk nilai sudut vertikal. Sama seperti tadi, ini adalah yang ada U-nya adalah di permukaan bumi atau di bumi sesungguhnya, yang tidak ada itu adalah di elipsoid. Kalau kita sudah melakukan pengukuran, ingin tahu di elipsoid seperti apa, lakukan proses ini. Jika sudah tahu yang di elipsoid berapa ingin diukuran, ya tinggal dipindah ruas saja. Nilai dari defleksi vertikalnya. Ya, itu untuk bagian pertama, bagaimana mereduksi data ukuran di permukaan bumi atau bumi sesungguhnya ke elipsoid, atau kebalikannya, ada sudut dan jarak. Nah, coba jelaskan koreksi-koreksi yang dilakukan untuk reduksi sudut dari permukaan bumi ke elipsoid. Ya, silahkan isi di kolom komentar di bawah atau isi di tautan yang sudah tersedia. Oke, sekian untuk bagian 1, nanti kita lanjut lagi ke bagian kedua.